ayat, apalagi ayat yang pendek, juz 30 apa 30 juz, itu untuk hafalan Bapak Ibu nanti. Biasanya suka ngikutin lagu dari diri sendiri. Makanya kadang-kadang disebut berlagu padahal namanya bukan berlagu. Sampai saya diingatkan, ini baru pembukaan ya Bapak ya, biar 15 menit cukup dengan pembukaan. Pada saat Ustadz Budi Mutakin, mungkin Bapak Ibu sudah kenal beliau. Beliau juga adalah senior saya, dan kemudian menganggap saya pada saat resminya menganggap saya sebagai adiknya pada saat saya di Trans Studio. Oh, jika durai teh cenah pami rakana bade tausiah teh langsung pulang we cenah ke aduh punten Ustaz, saya bilang amunten raka gitu kan, karena disuruh panggil raka dari sebut rai mertua pupus. Oh, innalillahi. Akhirnya didoakan seluruh masjid waktu itu, seluruh masjid di Trans Studio. Ya. Jadi begitulah nyamannya, enaknya bergaul dengan atau membersamai Bapak Ibu, bersama-sama Bapak Ibu yang soleh dan solehah tentunya. Bapak Ibu soleh dan solehah kan? Bapak Ibu soleh, bapak-bapak solehah atau soleh? Ibu-ibu solehah. Iya betul ya, alhamdulillah. Ya, sebenarnya saya tadi juga sempat ngobrol berbisik dengan Ustadz Arif, Pak Arif. Beliau panggil Ustadz, saya panggil Ustadz aja karena beliau juga guru ya. Terus terang, saya juga belum punya bahan bahan untuk tausiah ini ya. Tapi ini kan saya nggak tahu nih apa temanya apa. Yang jelas sepertinya ada bentuk kesyukuran yang saya syiratkan, tersirat dari adanya Bapak Ibu yang mencoba untuk mengumpulkan jiroh dari Bapak Ibu semua yang soleh dan solehah ini untuk mencoba memakmurkan masjid sepertinya dengan cara disebutkan tadi, kebanyakan kan ibu-ibu yang ya istilahnya bersedekah ya, mengumpulkan mukena mukada itu bahasa Jakarta ya, mukena. Jadi ternyata ada satu yang memang sahabat saya satu ini, saya sebut sahabat kalau lagi bergaul biasa, suka bercanda sama saya. Lu Ustaz maaf ya, saya suka bercanda. Sama saya juga suka bercanda gitu kan. Pak Wawan ini memang asik banget ya. Dan saya juga dapat informasi dari sahabat saya bahwa beliau ini dari awal untuk memulai baca Al-Quran itu peningkatan ininya sudah keren ya. Tapi bukan cuma Pak Wawan ini, saya sebut aja Pak Wawan. Kenapa? Karena beliau yang suka bercanda sama saya, jadi saya merasa akrab gitu ya. Jadi Pak Yayan juga suka bercanda. Kalau Pak Yayan saya nggak boleh bercanda karena nanti saya kualat Pak Khairi gitu ya. Mohon maaf kalau saya suka bercanda kepada bapak-bapak. Ya, masyarakat muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan karakter seorang muslim. Jadi karakter seorang muslim itu menurut Al-Quran, bukan menurut saya. Menurut Al-Quran itu ada di surat At-Taubah. Coba nanti baca di surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Saya belum hafal jadi saya baca, mohon maaf ya. Dan Allah berfirman, dan katakanlah Muhammad, ini perintah Allah waktu itu. Katakanlah Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang baik dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi karakter seorang muslim adalah aktif dalam hal kehidupan. Kalau misalnya ada di surat yang lain, misalnya di surat saya, surat Al-Fajr, ya, kan ada di ujung apa 3 ayat terakhir kalau tidak salah. Tentunya sudah hafal kan? Bapak Ibu sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Coba kita bacakan bersama kalau itu. Ya, ya, boleh nanti calon imam berikutnya ya. Bapak Ibu sudah hafal? Al-Fajr terakhir. Kalau saya harus hafal waktu itu. Ya, awalnya iya.
Kalau ada yang hafal bisa maju ke depan bacakan, nanti dapat hadiah seperti biasa. Tuh, sudah ada yang hafal. Pak Dede, Pak Yehen, Pak Yadi biasanya menghafalnya keren ya. Beliau ini kalau ada tugas menghafal sangat cepat. Tapi makanya hari ini adanya tausiah diganti tahsinnya dengan ceramah sebentar, ceramah 15 menit. Kultum, kuliah kumaha antum ya. Yang 7 menit dan 7 menit kali 2 kan 14. Ini kumaha antum ya, kan saya nggak lihat jam, nggak kelihatan Pak soalnya. Jadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ada yang tahu artinya? Bapak Ibu? Wahai jiwa yang tenang. Alhamdulillah. Sahabat saya Ustaz Arif ini keren ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita harus tenang. Tapi satu sisi di dalam tadi di surat surat At-Taubah kita disuruh aktif. Nah, ketenangan ini bisa disebutkan bahwa pada saat kita aktif mencari, bekerja dan sebagainya, berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita, pada saat kita melakukannya dengan semangat karena Allah, apapun yang akan Allah berikan, apapun hasil yang akan Allah berikan, maka itulah yang harus kita tenangkan. Kita mendapatkan dari pekerjaan kita atau hasil jerih payah kita tadi dengan aktivitas kita mendapatkan suatu nilai yang mungkin menurut pemikiran kita cukup besar misalnya. Karena besaran itu relatif kan. Ada yang dapat 1 juta, senang. Ada yang dapat 500 juga senang. Ada yang dapat 100 ribu juga senang gitu. Karena semua itu adalah kapasitas yang tentunya Allah standarkan terhadap yang bersangkutan. Tapi ada juga orang yang tidak mau berterima kasih, tidak bersyukur. Katanya, gitu ya, pakai Tapi terusnya pokoknya saya nggak mau mencontohkan karena saya juga tidak mau berkeluh kesah. Karena sudah saya alami sendiri bahwa syukur kepada Allah itu nyata ternyata. Kalimat dalam surat Ibrahim ayat 7 itu sudah saya buktikan. Bapak Ibu sekalian coba buktikan. Pada saat Allah berfirman, la in syakartum la'azidanakum, sudah hafal pasti ya. Karena sering disebutkan. La in syakartum la'azidanakum. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat, kata Allah. Janji Allah betul itu. Oh, janji presiden belum tentu. Janji siapa lagi belum tentu ya. Janji capres bukan presiden. Oke, janji capres sorry. Itu belum tentu, tapi janji Allah pasti. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau 15 menit gitu kelebihan kayaknya. Saya tadi mau cerita tentang dulu kenapa saya hijrah ya, bukan hijrah, boleh lah disebut hijrah dan sebagainya. Adalah janji Allah itu. Saya ingat kita sudah berusaha dengan maksimal, kemudian kita mendapatkan hasil mungkin pada saat itu akan sangat beda. Misalnya kita punya kebutuhan bayar kosan, misalnya. Kemudian kita pada saat itu misalnya membutuhkan uang susu untuk anak-anak yang masih kecil. 2 itu aja. Uang butuh kos itu misalnya 500 ribu. Kontrakan, betul. Dan kemudian susu kira-kira 500 ribu juga. Minimal kita butuh 1 juta. Tapi pada saat ingat dengan ayat itu, ingat Allah pas fajar ini untuk hasil kerja dan sebagainya. Oke, terima. Dibuka. Ya, istilahnya kalau untuk kebutuhan tadi minim. Tapi ingat firman Allah, la in syakartum la'azidanakum. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bila perlu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah semua alhamdulillah ya Allah. Ya. Dengan sepenuh hati syukurnya. Enggak, alhamdulillah lumayan lah, enggak pakai lah gitu. Alhamdulillah lumayan lah gitu. Ternyata dengan syukur tersebut kan kita terkenal dengan ucapan yang sering disampaikan oleh para ulama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul? Apa artinya? Apa yang Pak Wawan baru pernah tahu ya? Ya Pak Arif boleh jawab. Tidak akan diberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuannya. Betul, ya. Biasanya Pak Arif kalau lagi taksir di belakang. Tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Arif itu suatu bentuk syukur. Makanya lain syakartum la'azidanakum. Alhamdulillah kata Pak Arif,
pertama ketemu Pak Arif itu waktu di touring Quran dulu. Pertama bagi saya maksudnya dekat, maksudnya pas dekat obrolan. Tapi kalau ketemu sering, bahkan saya juga waktu itu nggak ada siapa ini gitu ya, begitu. Nah, pada saat itu ternyata Allah karena syukur kita, apabila kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmatnya. Kalau ditambah itu kan berarti bertambah, tidak berkurang dari tadi yang kita dapatkan hasil misalnya. Nah kemudian pulang, ya gimana? Kata istri, tapi saya nggak dipanggil ayang atau bebek, enggak ya panggil ya. Gimana nih untuk ini? Ada nih. Oh ya tadi ada Rocky. Nah waktu itu ada murid saya dulu ngajar bela diri, dulu sempat, dan kemudian datang ke rumah murid itu. Karena saya nggak ada, dia titipkan ke istri saya. Teh ini punten titip ke Akang. Dulu panggilnya Akang, sekarang Pak Ustadz, jadi Kang Ustadz. Ya, disampaikan. Ternyata berapa? Ada lumayan nominal yang cukup buat bayar kontrakan. Dan kemudian ditelepon oleh anak-anak yang dulu orang tuanya pernah belajar baca Al-Quran. Iqra bukan tahsin. Belajar Iqra dari Iqra awal sampai kemudian sampai selesai, dan orang tuanya meninggal. Kemudian anak-anaknya menganggap saya saudaranya, makanya saya dipanggil Om. Gitu. Jadi tadi berapa tadi? Ada Kang, ada Ustaz, ada Om. Jadi Om Kang Ustaz. Nah di situ Allah menunjukkan buktinya, janjinya, beneran, asli. Ini mah aslina, pakai bahasa Sunda ya, campur aslina bener. Jadi ada waktu dulu belum ada WA, adanya SMS, betul. Om, punten, ini dari kita untuk ini Om. Kok tahu dari mana nomor rekening saya? Kalau saya waktu itu belum punya rekening, aneh kan? Dikirim juga ternyata. Nah, maka untuk bulan itu, kebutuhan satu bulan itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bersyukur. Nah, makanya saya lihat di sini, saya ambil tema bersyukur saja. Kalau itu dari jauh, saya bingung. Ini saya belum punya bahan untuk ceramah dan sebagainya. Tapi ternyata ada temanya syukur. Dan Pak Wawan senyumnya begitu kenapa? Syukur. Saya lihat orang-orang yang mungkin pada saat di rumahnya atau di pekerjaannya agak sedikit menyita energi dan kemudian ngahulem, ya, atau kerung. Tahu nggak kerung bahasa Jerman apa? Kemudian tapi pada saat masuk masjid ketemu dengan Pak Khairil, Pak Wawan, Pak Herman, Pak Heri, oh ya Pak Dede kita sebut, Pak Dede aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Cipika-cipiki misalnya atau salaman, ada bang, alhamdulillah. Salam itu adalah doa untuk masing-masing. Pada saat kita jawab, Allah pun akan memberi rahmat pada keduanya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin sudah mau 15 menit, syukur itu penting banget, ya. Bapak Ibu bangun dari tidur bisa membukakan mata, itu suatu anugerah bukan? Nah, Bapak Ibu ingat-ingat, bersyukur tidak pada saat melek atau apa? Atau apa dan sebagainya. Masih jam 1 sore. Nah, itu pada saat kita dibangunkan, misalnya ada orang-orang yang namanya kenapa saya kok bisa selalu bangun jam 3 dan sebagainya, padahal saya tidak lihat dan tidak pakai alarm. Itu adalah satu sentuhan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita. Pada saat kita dibangunkan dan kemudian merasa segar pada saat bangun tersebut, langsung Alhamdulillahilladzi amatana. Nah, nanti kalau sudah di sana beda lagi ya Pak Wan ya. Ya, demikian. Jadi syukur itu sangat penting. Kalau kita pengen ditambah nikmat yang sudah kita punya sekarang, bersyukur kepada Allah. Gampang. Tapi bukan berarti nggak kerja, nggak usah, enggak ya. Udahlah, kata Fajar kemarin pas waktu acara di Al-Fatah, udah ada banyak-banyak bersyukur. Pulang, alhamdulillah. Apa sih betul juga. Tapi bukan berarti tidak berusaha, tetap berusaha. Ibu-ibu yang berusaha mengasuh anaknya dan sebagainya, mengurus suami, ibu-ibu mah paling gampang, paling enak jadi ibu-ibu. Betul Bapak? Betul Bapak?
ibu-ibu pada saat suaminya pulang ngisi air segelas, kemudian minum Pak Beb, ayah atau papa, pipi, ya minum sambil diminum ini. Ibu sudah punya pahala seperti pahala melaksanakan umroh. Coba ngasih minum air putih doang, ya. Kalau bapak-bapak, wah berat Pak, tugasnya beneran. Tapi beratnya bukan karena harus ngasih makan, ngasih baju, ngasih rumah dan sebagainya, bukan. Tanggung jawab. Bisa nggak kita mengajak istri dan anak-anak kita masuk surga? Itu aja. Kalau misalnya ibu ada salah dosa, yang nanggung siapa? Bapak-bapak. Makanya kalau bapak-bapak mau lihat HP ibu, biarin aja. Coba lihat kemana aja jangan HP-nya. Boleh. Kalau ibu-ibu nggak usah ngeliatin HP suami ibu-ibu, nggak usah. Apa-apa biarin aja. Emang begitu, ya. Pada saat nanti kalau suaminya bersalah dan sebagainya, nah itu baru ditegur. Kita naon saha eta. Itu nama syaha. Kok ada namanya siapa? Siska. Akhirnya suaminya bilang, ini adalah tempat proyek baru yang dikasih nama Siska. Apa artinya? Sistem kawan. Iya, nggak ngeles juga. Ya, sesama kita jangan saling mendahului. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya takut lebih waktu sudah ditentukan karena saya sudah menjadi siap, saya bilang gitu ya. Apalagi saya tadi sudah bilang sebenarnya saya berbisik dengan Pak Arif sebetulnya. Sebenarnya saya bilang saya nggak punya bahan. Cuman alhamdulillah melihat giroh bapak-bapak yang kumpul di sini, masa sih bapak-bapak semangat, saya enggak gitu ya. Semangat bapak-bapak itu yang menimbulkan semangat buat saya. Terus terang saya kadang-kadang ngeluhnya sama Pak Arif aja, Pak ini lagi kerasa sakit ini. Kenapa tadi lagi gini dan sebagainya sama Pak Arif, tapi Pak Arif jangan bilang lagi ya. Sama Kapawan nggak mau saya bilang Kapawan, bisa nyebar. Ya, Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap kesempatan. Dan bersyukur itu tidak hanya pada saat kita mendapatkan sesuatu. Misalnya sekarang nih, habis ceramah ini kita makan-makan bersama. Tidak hanya pada saat mendapatkan makan, atau kita mendapatkan orderan. Misalnya siapa di sini yang proyek, misalnya Pak Dede, proyek ini misalnya ya, kan pengen disebut namanya. Kita mengucap alhamdulillah. Tapi pada saat Allah memberikan kita teguran, masa sih kita tidak alhamdulillah? Karena ada, ini panjang lagi nanti ya. Saya bertemu dengan seseorang yang mungkin kalau menurut kita dia mendapatkan satu teguran dari Allah. Penuh dosa dan sebagainya. Tapi pada saat ditegur oleh Allah dan kemudian dia sakit, kan banyak orang nggak mau sakit. Tapi pada saat itu beliau ini sangat bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur Ustaz, karena ya kayak tadi kan belajar sama Ustaz dan sebagainya. Bukan karena saya, itu karena Allah yang mengajarkan. Iya, tapi saya bersyukur dengan sakit ini saya ingat Ustaz, dan kemudian bahwa saya yakin bahwa dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa masa lalu yang dulunya mungkin disebutnya free man, ya Pak Sam ya, free man ada Pak Sam? What is the meaning of free man? Ya, preman. Dulunya merasa preman, tapi makanya kalau jadi kalau disebut Kang Ustad apa Om Ustad itu enak. Preman gimana pun kadang-kadang Ustad, gitu. Kita punya teman preman boleh, tapi kita jangan kebawa. Kita ajak bareng-bareng dan sebagainya. Pada saat itu dia bersyukur pada Allah karena sakitnya itu dia ditafakuri sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan dosa-dosanya. Pada saat kita yakin dengan demikian, maka Allah pun itu adalah seperti persakaan kita. Pada saat itu Allah pun akan menghapus dosa-dosa kita, insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan usaha kita, dengan tafakur kita untuk menjadi lebih baik, lebih sabar dan lebih meniatkan diri kita untuk selalu berusaha menjadi orang-orang yang baik tadi, walaupun tidak dinilai oleh Allah, tidak dinilai oleh orang-orang lain. Si Fajar mah bagus karena ngajar ngaji atau dan sebagainya. Jangan tidak perlu butuh. Kita tidak butuh penilaian manusia. Yang kita butuh adalah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan
Kita semua termasuk orang-orang yang dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan semua amalan-amalan perintah Allah, dan kita pun termasuk hamba-hamba Allah yang nantinya dipantaskan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian mungkin bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, oke. Baik, tunggu dulu. Tadi banyak sekali nama bapak-bapak disebut, Ustaz. Nama ibu-ibu belum? Oh iya. Jadi saya sambil mengimbangi gitu ya. Ya. Di sini ada daftar nama. Yang satu Bu Medi, Bu Imas, Bu Ika, Bu Ina, Bu Aisyah, Bu Wati. Nah ini yang ngelik nih, Abu Aisyah. Terus Bu Ani, Nenek Lutfi, Bu Agus, Bu Yani, Bu Nenek, Bu Neni. Terima kasih semuanya. Bu Sofi, Bu Nur, Bu Kakak, ini ada Lala, Bu Ani, Bu Cimodin. Bapak Khairil ada juga bapaknya ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Bu Yaya, Bu Lilis, dan Bu Nana. Ini untuk supaya seimbang Ustaz. Ya. Kemudian tadi pagi saya nonton itu Ustaz Sandy yang zaman dulu gitu. Oh iya. Nabi Adam dosanya satu, dikeluarin dari surga. Ya. Kita amalnya dikit, dosanya banyak, pengen masuk surga. Kok rasanya nggak mungkin ya saudara? Artinya kita benar-benar butuh yang namanya rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah. Gimana caranya supaya ya kita nggak mengandalkan amal-amal kita dan kita nggak melupakan dosa-dosa kita gitu. Nabi Adam aja dosanya satu dikeluarin dari surga, dan kita dosanya banyak pengen masuk, kita nggak balik. Nah jadi mohon dibantu agar kita mengakhiri acara ini dengan doa. Kita langsung baik. Salah satu bentuk contoh dari Nabi Adam yang dicontohkan kepada kita, disampaikan kepada kita melalui Al-Quran, yaitu pada saat Nabi Adam berdosa tadi, kemudian Nabi Adam diajarkan oleh Allah doa pada saat itu. Nabi Adam tahu dari mana coba doa? Belum ada ustaz di situ, belum ada kamputan, belum ada ustaz kan? Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam doa Rabbana zalamna anfusana. Makanya segala sesuatu kita harus berdoa. Pada saat kita merasa banyak dosa, kita mohon ampun kepada Allah, dan kemudian kita mohon tadi rahmat, bukan Pak Arif, rahmat Allah ya. Jadi mari sama-sama kita berdoa. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wal barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa'il hisab. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa subhanahu wa ta'ala bi izzati amma yasifun. Assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita akan